Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar hari ini kalian? Masih semangat? Terima kasih. Alhamdulillah, meskipun cuacanya sangat panas, Bapak merasa senang sekali kalian semua sehat dan masih semangat ya. Siswa-siswi SMP satu tempuran yang berbahagia. Sebelum pembelajaran kita dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu agar kita selalu dijaga dan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan dalam berzikir. Silakan Aluna untuk memimpin berdoa. Sebelum pembelajaran kita dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Pendek-pendek. Qul a'udzu birabbin nas dulu. Terima kasih kepada Aluna yang telah memimpin berdoa ya. Anak-anakku yang berbahagia, untuk atau sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada teman-teman kalian yang sekarang kurang sehat ataupun memang tidak dapat hadir, Bapak sekarang akan mengecek kehadiran kalian ya. Kalau yang hadir boleh kalian menjawab hadir ya. Abdurrahman hadir. Oh maaf ya. Abdul Hasan Maulana hadir. Aluna Andrea Atipa Ayom Dery Diki Andian F1 Fauji Habibi Andiani Ibrahim Intan Ismail Kurnia Lutfiah Muhammad Adi Satrio Muhammad Jairil. Oh semuanya pada hadir ya? Tidak ada yang sakit? Terima kasih ya. Semua sudah pada hadir semua kalian. Nah anak-anakku sekalian ya, untuk lebih semangat lagi, bagaimana kita untuk menyanyikan P5 sebagai bentuk nasionalisme terhadap kurikulum merdeka. Bagaimana kalau kita bernyanyi P5 dulu? Semangat? Semangat? Oke, sama-sama kita berdiri. Silakan berdiri. Ya. Coba dalam hitungan 1 sampai 3 kita mulai bernyanyi P5 ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaikan global, gotong royong mandiri,
Untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang ya menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan sebelumnya ya Bapak sudah share kepada kalian sebagai motivasi untuk semangat kalian belajar. Silakan dibuka Google Chrome-nya, tolong itu diisi ya. Silakan diisi dulu, dibuka. Ini merupakan pertama kalian untuk mengikuti pembelajaran ini sebagai bentuk pemanasan makeup. Ya, di sana kalian ingin tahu betulnya kalian berapa dan salah pun akan tahu juga ya. Silakan. Kalian kelas 7 apa kalian? Kelas 7. Ya. Ya, waktu 1 menit lagi silakan untuk dikerjakan. Lihat dulu, ada 6. Sudah ada 6 orang yang menjawab ya. No, lihat. Ya. Harus semuanya ya. Silakan kirimkan. Kalau sudah, coba siapa yang betul semua? Coba. Ya ada. Salah satu. Nilainya berapa? Ada nilainya? 27275. Salah 2? Ya, salah 3. Salah 4? Salah 5? Salah 6? Salah 5? Oh, ya. Terima kasih. Kalian sudah mengisi pada sini. Nah, sekarang coba lihat dulu. Ya. Sekarang Bapak akan untuk pertemuan kali ini ya, Bapak akan membahas tentang menghadirkan salat ya dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Ya. Untuk tujuan coba lihat ke depan. Tujuan pembelajaran menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. 1. Melalui pembelajaran ini kalian dapat menemukan hakikat salat dan zikir ya, dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Ya. Dan yang kedua, melalui teknik pembelajaran evaluasi istiqjal, peserta didik atau kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan dan perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Ya. Nah, kemudian untuk titik fokus pembelajaran kita di sini ada 4 ya. 1 makna salat, 2 makna zikir, 3 salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar, dan 4 mengamalkan salat 5 waktu ya. Mengamalkan salat 5 waktu. Jadi titik fokus kita ini yang 4. Nanti kalian betul-betul tolong perhatikan. Bapak akan menyampaikan tidak terlalu panjang dan lebar, mungkin hanya secara ringkasnya saja ya. Langsung saja. Yang pertama adalah makna salat. Tentu kalian apabila kita mendengar tentang salat dan zikir, sebenarnya itu sudah menjadikan sebuah kegiatan kita sehari-hari ya. Kegiatan kita sehari-hari dalam melaksanakan ibadah atau ritual terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum Bapak bertanya, mungkin kalian sudah tahu arti mana salat yang sebenarnya, baik dari pengajian-pengajian kalian atau majelis taklim yang lainnya ya. Coba Bapak sebelumnya akan bertanya dulu, siapa yang bisa memaknai sholat? Apa aja?
Makna sholat adalah doa untuk meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, makna sholat adalah doa meminta doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu makna sholat dalam arti bahasa, ya, menurut bahasa. Tapi kalau makna sholat gimana? Gimana? Maaf, mengapa wudhu tidak termasuk rukun sholat? Gimana? Mengapa wudhu tidak termasuk rukun sholat? Oh, mengapa wudhu tidak termasuk rukun sholat? Wudhu itu merupakan suatu syarat-syaratnya sholat. Kenapa tidak dimasukkan rukun sholat? Nah, kalau rukun sholat dengan syarat-syarat sholat lain. Kalau syarat-syarat sholat itu selama kita melaksanakan sholat tidak boleh masih, ya, tidak boleh cacat. Salah satunya cacat, maka sembahyang kita tidak sah. Kenapa? Di antara syarat sahnya sholat itu kita harus menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Kita harus melaksanakan wudhu, ya, harus melaksanakan wudhu. Bagaimana cara wudhunya? Yaitu, ya, makanya wudhu termasuk syarat-syarat sholat. Kalau rukunnya, kalau wudhunya tidak sah, otomatis syaratnya juga tidak sah. Kalau rukun ini, ya, rukun termasuk rukun sholat itu apa? Baca Fatihah. Apabila kalian tidak bisa membaca Fatihah, ya, contoh lupa usolli fardhu dzuri arba rakaatin mustaqbilan qiblat Allahu akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu akbar, kemudian setelah doa iftitah kalian lupa tidak bisa untuk membaca Fatihah, maka sholat kalian itu sah-sah aja, asalkan, ya, kalian setelah salam, bukan setelah salam, ketika kalian akan melaksanakan salam, maka kalian harus menambah rokaatnya, jangan langsung salam, ya, paham? Jangan langsung salam, ya, gitu. Apa sebabnya? Sebab itu rukun. Tidak untuk dimulai pertama lagi, ya, tidak boleh untuk tidak untuk dimulai dengan takbiratul ihram, langsung aja kita menambah. Tapi kalau kita syaratnya cacat, maka syaratnya juga kita harus dimulai dari awal. Paham semuanya? Paham. Itulah perbedaan antara syarat dan rukun, ya, syarat dan rukun. Ya, coba lihat lagi, ya. Pertama, dan sekarang tadi juga ada mana sholat, ya. Mana sholat secara bahasa kan tadi berdoa minta kebaikan. Kalau menurut istilah adalah salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Itulah yang dikatakan sholat, ya. Allahu Akbar, perkataan kita, membaca doa-doa, ya, kemudian gerak-gerak kita, perbuatan, ruku, sujud, sebagaimana rukun sholat jumlahnya ada 17. Nah, kemudian adakah ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sholat? Ada. Ingat, gua lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaan daripada ibadah yang lainnya. Nah, ada juga hadis Rasul, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang man hafadu alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yahfad alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhanun wa la najatun wa kana yaumal qiyamah mal qaruna wa fir'auna wa haman wa ubay bin khalaf. Siapa saja yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, ya, dan Ubay bin
menyekutukan Allah, yang tidak percaya dengan Allah, termasuk Firaun. Tahu Firaun? Siapa Firaun itu? Firaun itu adalah dulunya orang yang sangat pintar, ya, yang sangat kaya, tetapi dia murka. Dengan kemurkaannya sehingga dia mengakui sebagai Tuhan. Ya, betul tidak? Iblis juga tidak mengakui Tuhan. Kenapa dia mengakui Tuhan? Dan juga ada Korun. Korun itu adalah orang yang paling kaya. Kenapa dikatakan Korun? Korun itu Korun, ya. Korun itu dulunya memang sangat kaya, tapi dia sombong, tidak mau bersyukur atas nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Yo, ya. Tetapi dengan kesombongan itu, kekayaannya ditenggelamkan beserta dia ke dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mau tidak bersyukur. Apa sebabnya? Sebab syukur merupakan tanda kita sebagai hamba Allah, ya. Patut dan layak kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk-bentuk kita, ya. Kemudian coba lihat. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Boleh? Pak, Ya. bagaimana kalau kita sholat tapi bercanda? Nah, bagaimana kalau kita sholat tapi bercanda? Ya. Sholat itu merupakan ritual kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bercanda, mungkin sholat kita tidak sah. Kenapa? Sebab di sana sholat itu tidak boleh bergerak lebih daripada 3 kali. Apalagi kita bercanda, ya, berarti kita tidak sah sembahyangnya. Makanya untuk apa kita bercanda, ya? Apalagi siapa lagi? Ya, silakan. Pak, bagaimana kita kalau sudah sholat tidak mau melaksanakan zikir? Nah, kalau zikir itu kan merupakan sunnah, ya. Hanya cuman boleh dikatakan namanya sunnah. Nah, kita untuk menambah amalan-amalan kita agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tidak zikir pun kita tidak apa-apa. Yang penting syaratnya itu benar. Yang penting syaratnya itu sah, ya. Tidak kita melaksanakan pembatalan sholat, kita tidak merusak syarat-syaratnya sholat. Makanya itu, ya. Kalau masalah zikir itu hanya cuman boleh katakan penambahan ibadah, ritual kita agar kita selalu ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Hah? Ya. Bagaimana jika sedang sembahyang mata kita tidak melihat tempat sujud malah melihat ke atas? Bagaimana kalau kita sembahyang, ya, mata kita tertuju bukan ke tempat sujud, tapi tertuju ke melihat apa? Kaca. Untungnya malaikatnya mungkin masih sayang terhadap kita. Kalau seperti mungkin si Habib jadi malaikat, mungkin akan matanya ditonjok juga, ya. Makanya gitu, ya. Kenapa? Nah, disunahkan ketika kita sembahyang, tujuan kita, pandangan mata kita harus tertuju kepada tempat sujud, ya, tempat sujud. Tidak melihat kemana-mana. Kalau melihat kemana-mana, hukumnya makruh, salatnya sah. Asalkan badan kita, dada kita tidak terpelangak-pelengok. Kalau kita naik ke sini, berarti menghindari kiblat, maka sholat kita tidak sah. Ya, paham semuanya? Ngerti? Ada yang lainnya? Boleh? Nggak ada. Ya. Nah,
Untuk itu, ya, sebagai tujuan untuk menghadirkan salat, ya, tadi juga Bapak sudah menerangkan, ya, tujuan-tujuan kegiatan kita dalam melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ya, Bapak akan memberikan suatu tugas kepada kalian. Silakan tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan, ya, hasil kita. Silakan diskusikan kepada teman-teman kita. Pertama, silakan berarti kelompok 1 diskusikan kepada kalian, ya. Bapak akan memberikan suatu soal bagaimana konsistensi dalam melaksanakan sholat. Silakan tulis bagaimana konsistensi dalam melaksanakan sholat. Silakan kalian musyawarahkan dulu. Untuk kelompok 2, ya, bagaimana cara menghadirkan khusyuk dalam sholat. Silakan ditulis, ya, bagaimana menghadirkan khusyuk dalam sholat. Kemudian kelompok 3, ya, bagaimana memahami dan menghayati makna doa dalam sholat, ya. Untuk kelompok 4, bagaimana menjaga kepatuhan terhadap aturan sholat. Sudah tulis, ya. Dan untuk kelompok 5, ya, bagaimana memperbaiki diri secara berkelanjutan. Silakan briefingkan, musyawarahkan dengan teman-teman kalian. Kemudian kalian untuk mempresentasikannya di depan teman-teman kalian, ya. Dikasih waktu Bapak 5 menit. Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan kelompok 1. Coba berhenti siapa yang mau mempresentasikan. Silakan. No. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bagaimana konsistensi dalam melaksanakan sholat. Ya. Seorang individu yang memiliki keserpakan akan menggunakan sholat dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka akan melaksanakan sholat di waktu secara teratur, bahkan dalam situasi yang buruk atau lain sebagainya. Terima kasih. Tepuk tangan. Bagaimana konsistensi dalam melaksanakan sholat? Betul juga, ya. Yaitu kalian harus memiliki ketakwaan akan menggunakan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu akan melaksanakan sholat apa yang telah ditugaskan dari Allah kepada kita selama 5 waktu dalam ukuran 1 hari 1 malam. Ya, silakan selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan juga ini dengan cara seorang melaksanakan sholat. Mereka akan berusaha keras untuk memberikan khusyuk atau konsentrasi dan penambahan eksponensi. Selama sholat, mengingat itu adalah momen untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Bukan. Untuk kelompok 2, terima kasih. Kalian bisa mempresentasikan menghadirkan khusyuk dalam sholat, betul, ya. Khusyuk itu merupakan, kalau memang menurut imam yang lain, termasuk rukun daripada sholat. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak, hanya cuma sebatas agar kita ketika melaksanakan takbiratul ihram itu khusyuknya harus dapat, ya. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bagaimana memahami dan menghayati makna doa dalam sholat. Memahami dan menghayati makna dalam sholat
yaitu orang yang bertakwa akan berusaha memahami dan menghayati makna dari setiap ayat atau doa yang dibacakan dalam sholat. Mereka tidak hanya membaca dengan lisan, tapi juga dengan hati dan pikiran. Ya, terima kasih. Nah, betul. Ya. Orang yang beraku dalam salah satu sebab atau soal siswi yang berbahagia. Nah, ini merupakan tujuan daripada menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu. Nah, makanya sekali lagi sebagai penutup, ya, sebagai penutup kegiatan ini, Bapak akan menyimpulkan, ya, dengan tujuan kita menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita, berarti kita harus konsisten, membenahi diri, menjaga hati kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham semuanya? Nah, sekarang merupakan refleksi kita. Bapak akan menanya kepada kalian. Nah, apakah pemilihan media pembelajaran yang telah kalian diajarkan oleh Bapak mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan tercapai? Tidak? Ya, akan tercapai. Yang kedua, apakah senang dengan pembelajaran ini? Ya. Yang ketiga, apakah keseluruhan pembelajaran ini dapat memberikan makna pembelajaran yang hendak dicapai? Ya. Terima kasih. Apakah pelaksanaan pembelajaran tidak keluar dari norma-norma? Ya. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan lindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sebagai bahan penutup, mari kita berdoa bersama-sama, ya. Doa untuk penutup dalam hati aja. Silakan untuk dipimpin Haruna.